Audio Jungle. Baiklah Bapak Ibu dosen sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Adrian Nur Halif dari Prodi Teknik Komputer kelas C. Ransomware adalah malware yang mengunci komputer Anda atau mencegah Anda mengakses data yang ada di komputer Anda menggunakan enkripsi kunci private hingga Anda membayar uang tebusan. Tebusan itu biasanya berbentuk Bitcoin. Pemerasan berbasis data sudah ada sejak 2005, tetapi pengembangan perangkat lunak, enkripsi, tebusan, dan Bitcoin telah sangat memfasilitasi skema tersebut. Ransomware juga telah dikembangkan untuk menyerang ponsel dengan mengubah nomor PIN perangkat Anda dan kemudian membutuhkan tebusan untuk mendapatkan PIN baru. Perusahaan keamanan komputer yang bernama Symantec secara konservatif memperkirakan bahwa ransomware memeras ratusan juta dari para korban setiap tahun. Symantec juga mencatat bahwa dengan membayar tebusan tidak dapat menjamin bahwa kunci akan diberikan kepada Anda. Ransomware dapat dibagi dari dua tipe dasar. Tipe yang pertama yaitu ransomware locker dan tipe kedua yaitu crypto ransomware. Ransomware locker hanya mengunci perangkat. Data yang disimpan di perangkat biasanya tidak tersentuh. Akibatnya jika malware dihapus, file data tidak tersentuh. Sekalipun malware tidak dapat dengan mudah dihapuskan. Datanya seringkali dapat dipulihkan dengan memindahkan perangkat penyimpanan, biasanya hard drive, ke komputer lain yang berfungsi. Ini membuat ransomware locker jauh kurang efektif dalam pemerasan pembayaran tebusan. Kemudian yang kedua yaitu crypto ransomware. Di sisi lain, mengenkripsi data. Jadi, meskipun malware dihapus dan perangkat atau media penyimpanan, datanya tidak dapat diakses. Biasanya crypto ransomware tidak menargetkan file sistem penting, memungkinkan perangkat untuk terus berfungsi meskipun terinfeksi. Bagaimanapun, perangkat mungkin diperlukan untuk membayar tebusan. Secara umum, crypto ransomware lebih menyukai Bitcoin, sedangkan locker ransomware lebih menyukai sistem voucher pembayaran. Itu lebih masuk akal. Komputer yang terinfeksi tetap berfungsi penuh setelah infeksi ransomware kripto, sehingga pengguna bebas menggunakan komputer untuk membeli Bitcoin. Dengan locker ransomware, komputer terkunci, oleh karena itu tidak dapat digunakan, membuat pembelian Bitcoin lebih sulit. Oleh karena itu, lebih mudah bagi korban untuk membeli voucher pembayaran secara lokal dan memasukkan kode pembayaran. Para ahli memiliki 4 rekomendasi untuk individu dan bisnis untuk mencegah terinfeksi ransomware. Langkah pertama yaitu cadangkan. Jika datanya di backup, tidak perlu membayar uang tebusan untuk mendapatkan kembali data tersebut. Sebaliknya, ini dapat dipulihkan dari cadangan. Tentu saja cadangan harus terkini. Beberapa ransomware mencoba mengenkripsi sistem cadangan yang terhubung secara lokal. Jadi gunakan cadangan cloud atau sistem yang hanya terhubung saat pencadangan dibuat. Penting juga untuk menyimpan banyak cadangan. Langkah kedua yaitu hindari tautan dan lampiran email. Serangan phishing adalah cara paling umum untuk menyebarkan ransomware. Jika jadi, menghindari mengklik tautan atau membuka lampiran di email spam akan sangat membantu menghindari ransomware. Namun, penjahat juga mulai menggunakan iklan yang disusupi malvertising untuk menyebarkan ransomware. Ini dapat menargetkan sistem web terpercaya. Pemblokir iklan dapat melindungi dari malvertising. Mematikan Java dan JavaScript juga dapat membantu. Langkah ketiga yaitu menambal dan memblokir. Sistem operasi, browser, dan perangkat lunak keamanan harus selalu ditambal dan diperbarui. Demikian pula penggaya pihak ketiga seperti Java dan Flash perlu tetap ditambal jika mereka diperbolehkan sama sekali. Sistem bisnis juga dapat mengandalkan daftar putih dan membatasi hak pengguna untuk mengurangi kemungkinan infeksi ransomware. Tentu saja langkah-langkah ini membantu mengurangi jenis lainnya infeksi malware yang lain. Sayangnya, ransomware terus berkembang agar tetap berada di depan perangkat lunak antivirus, sehingga perangkat lunak saja tidak dapat diandalkan untuk memblokir serangan ransomware. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, drop and roll. Saat tanda pertama infeksi dimulai, mesin yang terinfeksi harus segera ditangani.
atau dimatikan untuk meminimalisir kerusakan file. Jika terhubung ke jaringan, administrator harus segera menutup jaringan untuk meminimalkan penyebaran virus ransomware ini. Itulah tadi penjelasan saya mengenai malware bertipe ransomware ini. Semoga dapat mengedukasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.